Bab 2191, Siapa kamu? Duar! Duar! Kedua tank yang sudah lama menahan diri itu langsung menembakkan dua artileri. Artileri yang kuat itu meninggalkan jejak api panjang dan bersiul di udara. Duar! Bam! Duar! Setelah itu, dua artileri terbang melewati atas kepala Valentino lalu mendarat tepat di belakang para anggota pasukan berdarah dingin. Ah! Wahuk! PVFT! Kakiku! Kedua artileri itu langsung meledak-meledakkan lebih dari 100 orang. Orang pasukan berdarah dingin yang tersisa membelalakan mata mereka dan tampak sangat ketakutan. Aku tidak akan menggunakan nyawa Kyle untuk mengancam kalian menyerah. Sekarang aku mengancam dengan nyawa kalian. Kalian boleh mencoba apakah kalian atau artileri tank lebih cepat. Kalian boleh mencoba. Kalau ada yang berani melawan, apakah aku bisa membunuh kalian dalam waktu 10 menit? Saat ini sorot mata Valentino tampak mengerikan. Ekspresinya sangat masam dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan aura membunuh yang menakutkan. Pasukan berdarah dingin yang saat ini tidak ada ketua pun ketakutan. Kalian! Kyle hendak mengatakan sesuatu, tapi cengkeraman Valentino makin kuat. Ini membuat Kyle tidak mungkin untuk berbicara sama sekali. Sekarang aku tidak akan membunuhmu karena aku tidak ingin kamu mati semudah itu. Kalau kamu memprovokasiku lagi, aku akan membuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Kalau kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuatmu lebih menderita. Bisik Valentino ke telinga Kyle. Kata-kata yang mengandung niat membunuh pekat itu membuat Kyle tanpa sadar menutup mulutnya. Aku akan menghitung sampai 3. Yang menyerah tidak akan mati. Sedangkan yang melawan akan kubunuh. Tang, siap-siap. Begitu Valentino memberi perintah, kedua tang itu menyesuaikan sudut mereka lagi, kemudian membidik semua anggota pasukan berdarah dingin. 3. Seret! Seret! Valentino baru saja berteriak angka 1, tapi banyak pasukan berdarah dingin sudah melemparkan senjata mereka dan mengangkat tangan mereka untuk menyerah. Dalam hitungan detik, semua anggota pasukan berdarah dingin sudah menyerah. Kyle dan Gaston tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, situasi sudah berubah dan mereka tidak punya ide. Nasib mereka juga tergantung pada suasana hati Valentino. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Menyerah. Kami menyerah. Dalam sekejap, anggota pasukan berdarah dingin yang tersisa menjatuhkan senjata mereka dan berlutut. Lalu, mereka mengangkat tangan mereka untuk menyerah. Valentino memberikan tatapan, kemudian prajurit Maple Pavilion pun segera melangkah maju. Mereka mengumpulkan semua senjata itu dan mengikat semua orang. Gaston dan Kyle juga diikat. Terima kasih. Valentino menatap Russ dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Russ mengusap rambutnya ke belakang sambil berkata, "Lupakan saja, aku tidak begitu membantu." Valentino mengangguk, lalu berkata, "Ayo, mari kita jemput mereka." 15.000 prajurit Maple Pavilion itu secara serempak berteriak, "Baik!" Pasukan tersebut terus berjalan dengan tank mengikuti di belakang. Semua orang pun menuju ke bagian dalam kamp pasukan berdarah dingin. Di bagian dalam kamp pasukan berdarah dingin. Di belakang adalah di mana Jenny dan yang lainnya ditahan. Gaston meninggalkan 1.000 anggota pasukan berdarah dingin di tempat ini untuk berjaga. Mereka juga telah mendengar suara berisik di luar. Bagaimanapun juga, suara artileri tank sekeras guntur. Namun tanpa perintah Gaston, mereka tidak berani bergerak sesuka hati. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar tidak ingin pergi ke depan dan terlibat. Di belakang lebih aman daripada di depan yang sedang berhadapan dengan bahaya. Sial! Setelah Valentino memberikan uangnya, aku akan meniduri wanita itu sekali. Kamu mau yang mana? Aku mau yang mungil dan cantik itu. Dia sangat menggemaskan. Hahaha! Mari kita bertukaran.
Beberapa anggota pasukan berdarah dingin mengobrol sambil tersenyum dengan jahat. Duar! Ban! Pada saat ini, sebuah artileri meluncur, kemudian secara akurat mengenai orang-orang itu. Setelah ledakan keras itu, beberapa orang yang tadi tersenyum cabul langsung diledakkan dan tewas. Brengsek! Ada apa? Anggota yang tersisa segera berdiri sambil mengangkat senjata mereka. Mereka terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari jauh. Kak Valentino, apa perintahmu? Valentino balik berteriak sambil mengangkat pistolnya. Bunuh! Jangan sisakan satu pun! Baik! Dor, 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 dor. Ban! Duar! Duar! Setelah itu, serangan cepat dan sengit diluncurkan ke bagian dalam kamp pasukan berdarah dingin. Valentino bahkan tidak repot-repot untuk beromong kosong dengan ribuan orang yang ditugaskan untuk berjaga itu. Dia langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerang. Orang yang bertanggung jawab untuk berjaga bahkan tidak tahu siapa pihak lain, tapi dalam sekejap mereka sudah kehilangan setengah dari orang mereka. Bagaimana jika 1.000 orang bertempur melawan 15.000 orang? Pertempurannya tidak seimbang? Bukan. Karena 1.000 orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasa pertempurannya tidak seimbang. Saat menghadapi serangan brutal Valentino dan yang lainnya, mereka hanya punya satu jalan, yaitu mati. Dor, 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 dor. Peluru beterbangan kemana-mana dan darah bertumpahan. Dalam sekejap, ribuan anggota pasukan berdarah dingin terbunuh. Mereka menangis dengan menyedihkan sambil melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ribuan anggota tewas atau terluka. Sisanya melemparkan senjata api mereka, kemudian mereka berlutut dan bersujud untuk memohon. Gaston dan Kyle, serta semua anggota pasukan berdarah dingin yang diikat tercengang. Ini adalah kekuatan tempur orang-orang Valentino? Ribuan orang tewas dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang lebih menakutkan adalah anak buah Valentino tidak berkedip ketika mereka membunuh orang. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Semua orang ini adalah prajurit kuat yang bisa membunuh orang dengan kejam. Sebenarnya dari mana mereka? Mereka benar-benar seperti iblis. Anggota pasukan berdarah dingin yang diikat tiba-tiba merasa agak senang. Tadi kalau mereka melawan Valentino, sepertinya mereka juga akan mati. Gaston sangat terkejut saat melihat mayat-mayat dan darah yang berserakan itu dari kejauhan. Bukankah Valentino hanya seorang pebisnis? Bukankah dia hanya pebisnis dengan keberuntungan yang lebih baik dan kaya? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak anak buah? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Seorang prajurit Maple Pavilion datang, kemudian bertanya, Kak Valentino, bagaimana dengan mereka yang menyerah? Valentino menyalakan sebatang rokok, lalu berkata dengan datar, Bunuh! Valentino tidak akan melepaskan satupun orang pasukan berdarah dingin. Baik! Pemuda itu memimpin, lalu langsung membantai lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin yang sedang berlutut dan memohon itu. Suara tembakan terdengar, darah memuncrat, kemudian lebih dari 100 orang itu jatuh ke genangan darah. Semua orang terdiam lagi. Metode Valentino yang sangat kejam juga telah memperbarui pemahaman mereka tentang Valentino. Gaston akhirnya mulai ketakutan dan bertanya pada Valentino dengan suara bergetar. Say, sebenarnya siapa kamu? Siapa kamu? Siapa aku? Valentino perlahan-lahan menoleh ke arah Gaston. Kalau begitu, dengarkan baik-baik aku ini siapa. Sebelumnya, aku adalah pecundang yang kamu injak-injak. Mulai sekarang, aku adalah Raja Wilayah Barat. Bab 2192, dia sudah datang. Valentino berjalan ke depan dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Gaston dan yang lainnya langsung tercengang. Mulai sekarang, Valentino adalah Raja Wilayah Barat.
Kalimat yang berwibawa itu berdengung di dalam benak semua orang. Kalimat itu sangat sombong. Benar-benar sombong. Bagaimana dia bisa berani menjadi raja di tempat di mana semua pasukan wilayah barat berkumpul? Ada banyak orang yang ingin menjadi raja, tapi mereka tidak pernah berakhir dengan bagus. Jika Valentino benar-benar ingin melakukan itu, apa yang akan terjadi padanya? Apa maksudnya dengan kalimat itu? Gaston dan yang lainnya sangat ingin mengungkapkan kekesalan mereka. Namun, ketika mereka melihat para prajurit brutal di sekitar Valentino, kemudian melihat tangan mereka yang kejam, Gaston dan yang lainnya menjadi tidak berani. Mungkin Valentino benar-benar bisa memimpin prajuritnya ke wilayah barat, lalu menguasainya. Semua orang tidak berani membayangkan adegan itu. Namun, yang mereka tahu adalah dengan 20.000 orang itu saja, Valentino tidak mungkin bisa menjajah wilayah barat yang diduduki oleh ratusan ribu pasukan. Oleh karena itu, melihat Valentino berani-beraninya memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat menunjukkan dia mempunyai lebih banyak bawahan. Seorang prajurit Maple Pavilion melangkah maju, lalu melapor ke Valentino. "Kak Valentino, semua musuh sudah dibunuh. 1.000 meter ke depan aman." "Bagus." Valentino mengangguk, lalu bergegas menuju ke ruangan tersebut. Saat ini di dalam ruangan, Jenny dan Caroline perlahan-lahan terbangun oleh keributan di luar. "Caroline, apa kamu mendengar suara tembakan?" Jenny yang bibirnya pecah-pecah berusaha membuka matanya. Suara Jenny terdengar sangat serak. Dia seakan-akan sudah 2 hari tidak air minum. Caroline menyandarkan kepalanya di bahu Jenny, lalu menggelengkan kepalanya. "Kak Jenny, aku ingin minum air. Aku ingin minum air." Bibir Caroline juga pecah-pecah dan wajahnya sangat pucat. "Kamu tidak boleh minum." Jenny membuka matanya lebar-lebar. Meskipun kepalanya pusing, dia masih berkata dengan tegas. "Bahkan jika kita mati kehausan, kita tidak bisa makan makanan mereka atau minum setetes air mereka." "Oke, aku tidak makan dan minum." Caroline mengangguk dengan patuh. Dia menelan ludah sebelum menutup matanya lagi. "Kak Tommy akan datang dan menyelamatkan kita. Aku percaya dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita," bisik Caroline. Sedangkan Jenny langsung meneteskan air mata. Pria itu tidak pernah mengecewakan mereka. Namun, kali ini sulit sekali. Bagaimana Valentino bisa menemukan tempat ini dan menyelamatkan mereka? Lagi pula, ini bukan negara Nagon, tapi di luar negeri. Walaupun Valentino bisa menemukan mereka di luar negeri, tapi tempat ini adalah kamp orang lain. Bagaimana Valentino bisa masuk? Aku juga berharap dia bisa datang. Tapi sayangnya, dia bukan dewa. Jadi, Bam? Saat ini, terdengar suara keras dari pintu. Seolah-olah seseorang menendang pintu dengan kuat. Ush! Caroline langsung terbangun, lalu tanpa sadar memeluk Jenny. Meskipun Jenny juga sangat gugup dan takut, dia masih mengulurkan lengannya untuk memeluk Caroline. Kedua gadis itu seperti anak rusa yang ketakutan. Mereka menatap pintu dengan mata lebar dan detak jantung mereka terus meningkat. Bam! Bam! Seseorang menendang pintu itu dengan kuat lagi sehingga pintunya pun roboh. Bam! Pintu tersebut jatuh dan cahaya di luar langsung masuk. Di ruangan yang awalnya redup itu, tiba-tiba masuk cahaya yang menyilaukan mata kedua wanita itu. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa-apa untuk beberapa saat. Apabila mata yang sudah lama di dalam kegelapan tiba-tiba melihat cahaya yang sangat terang, rasanya seperti ditembak lampu. Kamu hanya bisa melihat putih. Jenny dan Caroline hanya bisa melihat benda-benda yang di dalam ruangan itu, tapi kemudian tiba-tiba muncul cahaya putih. Jadi, mereka sama sekali tidak bisa melihat keluar dengan jelas. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya bisa melihat. Mereka melihat seseorang seperti menara besi yang berdiri di antara cahaya putih. Orang itu menghalangi cahaya seperti pohon yang menjulang tinggi, pelindung angin dan hujan yang berdiri tegak.
Meskipun mereka berdua tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka masih bisa merasakan rasa aman yang menyelimuti mereka. Aura yang terasa akrab itu membuat mereka berdua tidak bisa menahan air mata. "Kak Tommy, apa itu kamu?" Caroline perlahan-lahan duduk tegak, lalu mendongak untuk melihat orang di depan pintu itu. Orang itu perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan. Dia sepertinya orang yang muncul dari cahaya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. "Maaf, aku terlambat." Setelah kalimat itu diucapkan, Caroline dan Jenny tercengang. Karena mata mereka sudah bisa melihat, mereka akhirnya melihat wajah tegas Valentino dengan jelas. "Kak Valentino! Kak Tommy!" Kedua wanita itu sangat bersemangat dan hendak berdiri. Namun, mereka sangat lemah sehingga mereka tidak bisa berdiri. Mereka sama sekali tidak punya energi. "Sudah tidak apa-apa. Aku sudah datang, aku sudah datang." Valentino melangkah maju, lalu berlutut dengan satu lutut untuk memeluk kedua wanita itu. "Kak Valentino! Kak Tommy!" Kedua wanita itu menangis dengan keras di dalam pelukan Valentino. Perasaan mereka pun campur aduk. Mereka merasa emosional, semangat, senang dan sangat frustrasi. Di dunia ini, satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah pria bernama Valentino di depan mereka ini. Meskipun dia hanya manusia biasa, menurut mereka, dia seperti dewa. Mata Valentino memerah. Dia menepuk punggung kedua wanita itu dengan lembut dan menghibur mereka dengan suara lembut. Setelah hampir 5 menit, kedua wanita itu sudah sedikit tenang. "Mari makan." Ruth melangkah masuk sambil memegang air mineral dan beberapa makanan instan. Saat Jenny dan Caroline melihat benda-benda itu, mereka menelan air liur. Akan tetapi, mereka tetap tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat Valentino. Valentino menyentuh wajah kedua wanita itu, lalu mengangguk sambil berkata, "Makanlah, tidak apa-apa." Setelah mendapatkan anggukan Valentino, mereka mengambil barang-barang itu lalu melahapnya. Mereka tidak minum air selama 2 hari dan itu semua didukung oleh ketekunan mereka. Namun saat ini, meskipun mereka diberi sepotong roti kukus, mereka akan menganggap roti kukus tersebut sebagai makanan terlezat di dunia ini. Ketika Valentino menatap 2 orang yang sedang melahap itu, hatinya terasa sakit. Dia harus membalas dendam ini dengan Gaston dan yang lainnya. Setelah Jenny minum air, dia segera bertanya kepada Valentino. "Kak Valentino, di mana kakakku? Apa kamu sudah menemukannya? Apa Angel tidak bersama kalian? Dia ditangkap kemana?" Valentino mengernyit. Dia juga ingin bertanya pada Jenny tentang keberadaan Angel. Namun saat ini, sepertinya Jenny dan yang lainnya tidak tahu. "Angel tidak bersama kalian? Dia dikurung di ruangan lain. Kupikir kalian tahu," kata Valentino sambil perlahan-lahan berdiri. Dia masih harus mencari Gaston. Gaston bertanggung jawab atas semuanya, jadi dia pasti tahu. "Jenny, Caroline, aku akan membiarkan Ruth menjaga kalian dulu. Beristirahatlah. Aku akan pergi menyelamatkan Angel." Bab 2193, di mana dia? Valentino mengatakan sesuatu pada keduanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Di luar pintu, 15.000 prajurit Maple Pavilion, ditambah Gaston dan yang lainnya yang diikat, semuanya sedang berdiri dan menunggu. Saat melihat Valentino keluar, wajah Gaston dan Kyle menjadi pucat pada saat bersamaan. "Tuan Gaston, bagaimana ini? Bagaimana ini?" Kyle sangat panik dan tanpa sadar giginya bergemeletuk. Gaston menggertakkan giginya. Bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan? Dengan wajah suram, Valentino melangkah ke sisi Gaston. Kamu! Plak!" Sebelum Gaston bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia sudah ditampar oleh Valentino. "Di mana istriku? Angel?"
Valentino menekankan kata demi satu kata dengan nada yang sangat dingin. Aku tidak tahu. Gaston menundukkan kepalanya dengan sangat ketakutan. Klak! Dor! Begitu Gaston selesai mengatakan itu, Valentino tiba-tiba mengambil pistol, mengisi peluru, lalu menembakkan peluru. PVFT! Seorang anggota pasukan berdarah dingin di belakang Gaston ditembak di antara alis. Dia terkena tembakan di kepala dan langsung mati di tempat. Duk! Anggota pasukan berdarah dingin itu terus mengeluarkan darah dari lubang peluru di alisnya. Dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Di mana dia? Valentino tidak bermaksud berbicara omong kosong sama sekali dan bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Wajah Gaston menjadi pucat. Peluru barusan melewati telinganya dan membuatnya sangat amat ketakutan. Dor! Valentino kembali menembak. Sekali lagi, seorang anggota pasukan berdarah dingin jatuh ke tanah. Tanpa menunggu Gaston berbicara, Valentino perlahan memutar moncongnya dan mengarahkannya ke dahi Gaston. Kamu boleh tidak bisa mengatakannya, tetapi pasti ada yang tahu. Seharusnya kamu bersyukur saat aku bertanya padamu. Valentino memegang pistol dengan satu tangan dan hanya menempelkan pistol itu ke dahi Gaston sambil berkata tanpa emosi sedikit pun. Tubuh Gaston kaku. Meskipun dia berasal dari ketentaraan negara Amari, dia juga takut mati. Jika dia tidak takut mati, dia tidak akan melarikan diri dari ketentaraan dan memulai hidup barunya di wilayah barat. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Gaston berkata dengan wajah pucat dan tubuh yang sedikit bergetar. Ayo. Valentino perlahan menarik pistolnya dan melambaikan tangannya. Gaston mengangguk, lalu melangkahkan kakinya ke depan. Saat melihat Gaston pergi bersama Valentino, Kyle terbelalak dan merasa gentar dalam hati. Kak Valentino, kami akan pergi denganmu. Seorang prajurit Maple Pavilion mengangkat tangannya, kemudian 500 prajurit Maple Pavilion langsung mengikuti Valentino. Valentino tidak berbicara. Dia membiarkan Gaston memimpin jalan, sementara dia hanya mengikuti di belakang. Gaston berjalan sangat pelan, seolah sengaja mengulur waktu. 3 menit, kalau kamu tidak dapat menemukan istriku, aku akan mematahkan kakimu. Valentino mendengus dingin dan kembali memuat peluru lagi. Ya. Gaston buru-buru mengangguk, lalu mempercepat langkahnya. 1 jam yang lalu, Valentino masih diikat oleh Gaston dengan pistol diarahkan ke kepalanya. 1 jam kemudian, situasinya terbalik. Identitas mereka juga berubah. Namun, Valentino dan yang lainnya tahu betapa berliku-liku dan berbahayanya proses itu. Segera, Gaston membawa Valentino ke sebuah ruangan. Ruangan ini berada di bagian terdalam dari pasukan berdarah dingin. Di belakang ruangan ini, ada sebuah hutan primer dan 2 gunung besar. Aku mengurungnya di sini. Gaston mengalihkan pandangannya, lalu menunjuk ke depan dengan dagunya sambil berkata seperti itu. Valentino sama sekali tidak memperhatikan mata Gaston. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan sangat gembira. Kuncinya ada padaku. Gaston juga mengikuti dan berkata pada Valentino. Valentino perlahan berbalik untuk mengambil kunci dari saku Gaston. Sebaiknya kamu tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Kalau tidak, aku punya 10.000 cara untuk menyiksamu. Valentino menggertakkan giginya, kemudian bersiap untuk membuka pintu. Tepat pada saat ini, Gaston berbalik dengan tiba-tiba, lalu berlari menuju gunung besar di belakang rumah. Sial! Idiot ini ingin lari! Berhenti! Aku akan menembakmu jika kamu lari! Ratusan prajurit Maple Pavilion di belakang Gaston tercengang ketika mereka melihat ini, kemudian mereka langsung mengejarnya. Valentino juga berbalik dengan tiba-tiba, lalu melirik ke pintu.
Dia menggertakkan giginya dan memilih untuk tidak mengejar Gaston. Selama Angel dapat ditemukan, Gaston bukanlah apa-apa. Kalian saja yang mengejarnya. Valentino melambaikan tangannya dan bergegas pergi menuju pintu. Dia mengeluarkan kunci, lalu segera membuka pintu. Angel! Saat pintu terbuka, Valentino langsung berteriak. Namun, tidak ada respons apapun. Valentino berdebar di dalam hatinya dan melihat ke sekeliling ruangan. Ruangan ini tidak besar, perabotannya di dalamnya juga sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur single yang terlihat sangat bobrok. Yang terpenting adalah tidak ada siapapun di ruangan itu. Mana Angel? Angel! Valentino berteriak dengan keras, yang bergema terus-menerus di dalam ruangan. Oh setan! Kamu berani membohongiku! Valentino menendang pintu hingga pintu itu terbang, kemudian berbalik dan mengejar Gaston. Saat ini, Gaston sedang berlari dengan sangat cepat. 100 prajurit Maple Pavilion di belakangnya juga terus-menerus mengejarnya. Gaston benar-benar berlari dengan segenap kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, dia berlari untuk hidupnya. Oleh karena itu, dia berlari dengan kecepatan puncaknya, menyebabkan prajurit Maple Pavilion tidak dapat mengejarnya. Sialan! Gaston, berhenti di situ! Saat ini, kepala Valentino berdengung, dia juga berlari ke arah ini dengan gila-gilaan. Namun, tidak apa-apa jika dia tidak berteriak. Begitu dia berteriak, Gaston mempercepat langkahnya lagi dan sudah akan masuk ke dalam hutan. Begitu dia masuk ke dalam hutan, takutnya akan sulit bagi Valentino untuk menemukannya lagi. Kak Valentino, apakah kita perlu menembaknya? Seorang prajurit Maple Pavilion segera menggertakkan giginya dan berteriak. Valentino sedikit ragu. Saat ini, dia belum menemukan Angel. Adapun keberadaan Angel, hanya Gaston yang tahu. Jika mereka menembak dan membunuh Gaston, akan sangat sulit untuk menemukan Angel. Berikan pistolnya padaku! Valentino menggertakkan giginya, mengambil alih senapan MSG, lalu langsung berlutut dengan satu lutut dan menyiapkan senjata api. Dia mengunci target yang berada 300 meter jauhnya, kemudian menembak dengan percaya diri. Dor! 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 Valentino menembak 3 kali berturut-turut, peluru langsung menerobos udara. Wush, wush, wush. Ketiga peluru itu mengenai Gaston dengan tepat sasaran. Duk! Gaston, yang berada ratusan meter jauhnya, langsung jatuh ke tanah. Cepat kejar dia! Valentino melemparkan senjata apinya, kemudian mengejar dengan liar lagi ke sana. Ketika semua orang mendatangi Gaston, Gaston berguling-guling di tanah. Dari 3 peluru, ada 2 yang mengenai betisnya dengan akurat. Awalnya Gaston ingin merangkak di tanah, tetapi tangannya terikat, jadi dia bahkan tidak bisa merangkak. Dia hanya bisa seperti cacing, terus-menerus menggeliat di tanah. Biug! Valentino melangkah maju, lalu menginjak dada Gaston dengan satu kaki. Di mana dia? Siapapun bisa melihat betapa marahnya Valentino. Mungkin sebelum melihat sosok Angel, Valentino tidak akan tenang sama sekali. Bab 2194, demi dia. Saat ini, Gaston tertembak di kakinya. Dia menggertakkan giginya dengan kesakitan, darah juga terus mengalir dari lukanya. Cepat katakan, di mana dia? Di mana dia? Valentino memandang Gaston seperti orang gila. Aku tidak tahu. Gaston menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pucat. Sialan! Valentino langsung murka, kemudian terus-menerus menginjak Gaston. Dia terus menendang wajah Gaston dengan keras, membuat wajah Gaston babak belur dan bengkak dengan cepat. Cuping hidungnya berdarah, mulutnya berdarah dan wajahnya bengkak. Betapa menyedihkan Gaston. Saat ini,
Valentino berteriak dengan marah sambil menendang dengan keras. "Di mana dia? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Saat ini, kedua lengan Gaston diikat dengan tali. Dia bahkan tidak bisa melindungi kepalanya. Dia hanya bisa dipukuli begitu saja. "Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak tahu?" Valentino mengatupkan giginya sambil menendang dengan keras lagi. "Biug! Biug! Biug!" Valentino kembali menendang wajah Gaston dengan keras. Jika Valentino terus menendang seperti ini, takutnya kepala Gaston akan langsung meledak. "Kak Valentino, jangan impulsif. Biarkan dia memberitahu keberadaan kakak ipar Angel dulu." Seorang prajurit Maple Pavilion melangkah maju, lalu menarik Valentino dan berkata seperti itu. Valentino menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya untuk menekan amarah di hatinya. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan memandang Gaston dari atas. "Biar aku bertanya sekali lagi, di mana dia?" Valentino bertanya dengan nada yang sangat dingin dan tatapan yang tidak mengandung emosi sedikit pun. Saat ini, dia seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Jika Gaston berani berbicara secara sembarangan, dia pasti akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Namun, Gaston terdiam selama hampir setengah menit dan tetap menggeleng. "Apa kamu pikir kalau kamu terus diam, kamu bisa menyelamatkan nyawamu? Jangan bermimpi. Aku bilang aku punya 10.000 cara untuk membuatmu merasa lebih buruk dari kematian. Apa kamu pikir aku bercanda denganmu?" Valentino tiba-tiba berdiri, lalu melangkah ke arah betis Gaston. "Biug!" Dia menginjak luka tembak betis Gaston dengan kuat. "Ak!" Gaston tiba-tiba menjerit, rasa sakit dari lukanya membuatnya mengeluarkan keringat. Valentino menatap Gaston dengan dingin dan kejam sambil terus-menerus menekan luka tembak Gaston. "Ah! His! Sakit!" Gaston terus menggeliat di tanah dengan wajah pucat dan terlihat sangat kesakitan. "Bunuh aku! Bunuh aku!" Gaston menatap Valentino dengan mata terbelalak, lalu berteriak tiba-tiba dengan gigi terkatup. "Tidak semudah itu untuk mati!" Valentino mendengus dingin, lalu kembali menekan luka Gaston dengan telapak kakinya. "Bunuh aku! Bunuh aku kalau kamu berani! Yang jelas hanya aku yang tahu keberadaan istrimu. Bunuh aku kalau kamu berani!" Gaston mengatupkan giginya sambil berteriak dengan marah pada Valentino. "Shos!" Valentino perlahan menghentikan gerakannya dengan alis yang sedikit berkerut. Gaston tua yang seperti rubah ini benar-benar menangkap titik lemahnya lagi. "Kenapa? Kamu tidak berani membunuhku lagi? Hei, membunuhku? Bagaimanapun, aku sudah akan mati. Lebih baik membiarkan seseorang untuk dikuburkan bersamaku. Biar ku beritahu saja padamu, aku sudah menyiapkan jalan cadangan. Kalau kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu keberadaan istrimu." Gaston tersenyum bangga sambil berkata dengan nada menghina. Valentino memandang Gaston dari atas. Setelah terdiam selama beberapa detik, dia bertanya. "Dia tidak ada di sini? Coba tebak, hehe." Gaston mencibir. "Di mana dia? Dia pasti berada di wilayah barat." Valentino perlahan mengangkat kepalanya, lalu melihat gunung luas di seberangnya. Gaston menggerakkan mulutnya, tapi tidak berbicara. Kalimat selanjutnya yang diucapkan Valentino benar-benar membuat Gaston terkejut. "Apakah kamu percaya bahwa aku bisa menghancurkan seluruh wilayah barat demi dia? Aku akan menggali tanah wilayah barat dan menggunakan pasukan berdarah dingin sebagai titik awal untuk menghancurkan tempat ini dan membantai 100.000 orang. Dengan begitu, apa menurutmu aku bisa menemukannya?" Setiap kata dari kata-kata Valentino seperti jarum baja yang menusuk ke jantung Gaston. Gaston terbelalak dengan jantung yang berdetak kencang dan pikiran berdengung. Dia berani? Gaston ingin mempertanyakan hal itu,
tapi dia tidak berani melakukannya. Saat ini, tatapan dan nada Valentino dipenuhi dengan ketegasan. Ketegasan seperti itu tidak dapat digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Jadi, walaupun aku membunuhmu, aku pasti tetap dapat menemukannya. Mungkin hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Valentino perlahan menunduk, lalu menatap Gaston dan berkata. Gaston bertatapan dengan Valentino selama beberapa detik, lalu perlahan menelan seteguk air liur. Dia memikirkan pemikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Kalau aku mengatakannya, apa kamu akan melepaskanku? Gaston berhenti, lalu menatap Valentino dan bertanya seperti itu. Ya, aku akan melepaskanmu. Valentino tampak tenang dan perlahan menarik kembali kakinya. Gaston berhenti selama beberapa detik, lalu menatap Valentino dan berkata, kalau begitu, aku akan memikirkannya. Biar aku pikirkan. Valentino tidak berbicara dan hanya menatap Gaston dengan begitu dalam sehingga orang tidak bisa menebak isi hatinya. Paling lambat besok pagi, aku akan memberikan jawabannya padamu. Gaston perlahan menundukkan kepalanya seolah dia telah menerima takdirnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Katakan keberadaan istriku atau kamu akan mati sekarang juga. Valentino tiba-tiba melangkah maju dan menginjak leher Gaston sambil terus menggerakkan telapak kakinya. Dengan kekuatan Valentino saat ini, jika dia menginjak dengan segenap kekuatannya, dia mungkin akan bisa mematahkan leher Gaston. Leher Gaston diinjak oleh Valentino hingga wajahnya menempel dengan tanah, tapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Jangan mengulur waktu denganku, juga jangan harap ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Karena aku berani memukulmu, artinya aku yakin dengan itu. Selain itu, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku memiliki 300.000 prajurit setia. Apa kamu pikir aku bercanda denganmu? Valentino perlahan membungkukkan tubuhnya, lalu menatap Gaston dan bertanya seperti itu. Kalau begitu, bunuh saja aku. Lagi pula, besok pagi aku akan memberimu jawaban. Tapi tidak mungkin sekarang. Jadi, terserah kamu ingin berbuat apa. Gaston mengedipkan matanya 2 kali, lalu dia menggertakkan giginya dan berteriak ke arah Valentino. Bagus sekali. Hajar dia. Valentino tiba-tiba berdiri, lalu mundur 2 langkah. Begitu mendengar perkataan Valentino, ratusan prajurit Maple Pavilion mengelilingi Gaston. Bang, aku sudah menahanmu sejak lama. Bukankah barusan kamu memukul Kak Valentino dengan sangat puas? Bahkan kamu juga menodongkan pistol ke kepala Kak Valentino? Biug! Biug! Duk! Duk! Mereka terus menghantam Gaston dengan dahsyat. Mereka terus memukul dan menendang Gaston, dari ujung kepala sampai ujung kaki pria itu tanpa henti. Gaston dipukuli sampai pusing dan terus berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan. Namun, tidak peduli bagaimana prajurit Maple Pavilion memukulnya, dia tidak memohon belas kasihan dan juga tidak bermaksud untuk mengubah keputusannya. Prajurit Maple Pavilion juga tahu batasan, jadi mereka pasti tidak akan benar-benar menyerang Gaston sampai mati. Bab 2195, maaf. Bagaimanapun, mereka masih belum mengetahui keberadaan Angel saat ini. Sialan! Katakan! Ayo, katakan! Kalau tidak, aku akan mencabut lidahmu. Setelah dihajar habis-habisan, Gaston bukan hanya tidak mengatakan keberadaan Angel, sebaliknya dia malah tertawa keras. Hahaha! Valentino, sebenarnya yang bodoh itu kamu atau aku? Satu-satunya kesempatanku untuk hidup adalah keberadaan istrimu. Begitu aku mengatakannya, aku tidak akan berguna lagi dan kamu pasti akan langsung membunuhku. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Hah? Hahaha! Apakah menurutmu cara seperti ini mempan terhadapku? Gaston berbaring di tanah. Meskipun wajahnya dihajar sampai babak belur, dia tetap tertawa sambil menatap Valentino.
Hal yang barusan dikatakan olehnya membuat Valentino mengernyit. Semua perkataan Gaston barusan adalah kenyataan. Setelah menemukan Angel, dia pasti akan menyiksa Gaston sampai mati. Jadi, kamu jangan berharap lagi. Obati dulu lukaku. Kalau perasaanku membaik, mungkin saja aku akan memberitahumu. Atau kamu bisa menghajarku sampai mati sekarang juga. Melihat Valentino tidak berbicara, Gaston berbicara lagi sambil tersenyum dingin. Valentino mengeratkan kepalan tangannya sehingga ujung-ujung jarinya memutih. Kuku-kuku di tangannya pun menancap ke dalam dagingnya. Sementara itu, para prajurit Maple Pavilion juga menoleh ke arah Valentino untuk menunggu keputusan pria itu. Meskipun kamu memang sanggup menguasai wilayah barat, waktu sudah berlalu sangat lama. Aku juga tidak tahu apakah istrimu masih hidup sampai kamu menemukannya atau tidak. Gaston berbicara lagi. Ucapannya pun membuat Valentino berpikir keras. Makin lama waktunya, Angel akan makin bahaya. Ini sudah merupakan suatu hal yang pasti. Valentino terdiam untuk beberapa saat. Kemudian, dia menghela napas dan melangkah maju. Aku akan bertanya satu hal padamu. Apakah istriku aman sekarang? Apakah anak dalam kandungannya juga aman? Saat Valentino menanyakan hal ini, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Dari tadi, Valentino sama sekali tidak berani menanyakan hal ini. Bahkan dia juga tidak berani menanyakannya pada Jenny dan yang lainnya. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menerima kenyataan. Ya, pokoknya saat terakhir kali melihatnya, dia dan anak dalam kandungannya sangat sehat. Gaston langsung mengangguk-angguk dan berbicara dengan nada yang sangat serius. Selama itu, Valentino terus menatap mata Gaston. Tatapan Gaston sama sekali tidak berubah ataupun panik, yang berarti bahwa dia tidak sedang berbohong. Mulut kita bisa berbohong, tapi mata kita yang merupakan jendela jiwa tidak akan bisa berbohong. Setidaknya, Gaston belum sampai tahap di mana dia bisa menutupi perasaannya. Kalau kamu membohongiku, aku bersumpah akan membuatmu hidup seperti di neraka. Valentino terdiam sejenak dan berbicara sambil menggertakkan giginya, kemudian dia berbalik untuk kembali melalui jalan yang tadi. Para prajurit Maple Pavilion langsung menarik Gaston dan mengikuti Valentino. Di sekitar ruang tahanan Jenny dan yang lainnya, belasan ribu prajurit Maple Pavilion dan ribuan anggota pasukan berdarah dingin masih menetap di sini. Meskipun Jenny dan Caroline sangat lelah, mereka tetap berusaha keras untuk bertahan dan menemani semua orang untuk menunggu. Mereka semua merasa sangat gelisah. Para prajurit Maple Pavilion, Jenny dan juga Ruth merasa gelisah karena mereka tidak tahu apakah Valentino bisa menemukan Angel sesuai dengan harapan atau tidak. Sementara itu, Kyle dan ribuan anggota pasukan berdarah dingin merasa gelisah karena mereka tidak tahu nasib mereka sendiri kelak. Karus, apakah kita benar-benar tidak perlu ke sana? Jenny bertanya pada Ruth dengan ekspresi pucat. Mereka juga mendengar suara tembakan barusan. Namun, Ruth menyuruh mereka semua untuk tetap tenang dan menjaga Kyle dan yang lainnya dengan baik. Tidak perlu, aku tahu jumlah anggota pasukan berdarah dingin. Ruth melambaikan tangannya dengan pelan. Saat ini, Valentino sudah membunuh sebagian besar pasukan berdarah dingin, sedangkan anggota sisanya sudah diikat semua sehingga tidak akan ada masalah yang terjadi. Setelah mendengar itu, Jenny dan Caroline baru merasa tenang dan menunggu dengan saling berpelukan. Segera, mereka melihat Valentino yang berjalan kemari dari kejauhan. Ada ratusan prajurit Maple Pavilion yang mengikuti di belakangnya. Ketika melihat Valentino, Jenny, Caroline, Ruth dan semua prajurit Maple Pavilion merasa sedih. Karena mereka tidak melihat sosok Angel di samping Valentino. Hal tersebut berarti bahwa Valentino masih belum menemukan Angel. Kakakku. Seketika air mata Jenny mengalir turun dan membasahi wajahnya. Sementara itu, para prajurit Maple Pavilion terdiam sambil menatap Valentino yang berjalan kemari dengan tatapan yang muram. Saat ini, Valentino tampak sangat tenang. Akan tetapi, perasaan yang rumit dalam tatapannya tampak sangat jelas.
Seketika Jenny, Caroline serta Ruth merasa sedih ketika melihat itu. Mereka merasa sedih akan pengorbanan dan keteguhan hati Valentino terhadap Angel, juga merasa sedih karena Valentino tidak bisa mendapatkan hal yang diinginkannya. Tidak perlu dikatakan lagi seperti apa hubungan antara Valentino dan Angel, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Saat ini, Valentino melalui berbagai kesulitan dan menerobos wilayah barat serta mendatangi pasukan berdarah dingin sendirian. Meskipun dia sudah melakukan beberapa persiapan, tetap saja masih sangat berbahaya. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi, setelah mempertaruhkan nyawanya, dia tetap tidak bisa menemukan orang yang dicintainya. Bagaimana hal itu tidak membuat orang lain merasa sedih? Kakak ipar, kakakku. Begitu Valentino berjalan ke hadapannya, Jenny tetap tidak tahan untuk bertanya. Valentino menghentikan langkah kakinya. Dia menatap Jenny selama beberapa saat, kemudian menoleh lagi ke arah Caroline. Segera setelah itu, dia menoleh lagi ke arah belasan ribu prajurit Maple Pavilion. Mereka semua menatap Valentino dengan ekspresi yang penuh harapan. Mereka berharap untuk mendengar kabar baik dari Valentino. Akan tetapi, Valentino menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin menyampaikan kabar baik pada mereka. Tapi kabar baik apa? Maaf, aku tidak menemukan Angel. Valentino menggertakkan giginya sambil berbicara dengan terputus-putus. Di saat ini, tatapan semua prajurit Maple Pavilion langsung menjadi suram. Seketika mata Jenny dan Caroline juga memerah, lalu mereka pun menangis. Maaf, karena aku tidak berguna. Valentino berkata dengan sedikit gemetar sambil mengulurkan tangannya untuk memegang pipi Jenny. Tidak, kakak ipar. Ini bukan salahmu. Kami yang menambahkan masalah untukmu. Semuanya salah kami. Aku yang tidak bisa menahan kakak. Kalau kami tidak keluar, pasti tidak akan terjadi masalah seperti ini. Kali ini aku mengaku kalau aku sudah berbuat salah. Jenny pun berjongkok dan menangis keras. Valentino menggertakkan giginya, kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Pria macam apa aku yang membuat wanitanya merasa ketakutan setiap hari dan bahkan tidak bisa keluar dengan bebas? Kalian yang mengalami bahaya ketika pertanda bahwa apa yang kulakukan masih belum cukup. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian bisa keluar dengan bebas. Bahkan aku juga akan membuat kalian bisa bepergian ke seluruh dunia. Bab 2196, Dikasih Hati Minta Jantung. Begitu Valentino mengatakan hal tersebut, semua orang pun terkejut. Seluruh dunia. Orang di seluruh dunia tidak akan berani melukai Angel dan yang lainnya. Apa maksud dari ucapan Valentino? Apa yang ingin dia lakukan? Sialan! Di mana kalian mengurung ke Angel? Persetan! Habisi mereka! Dalam sekejap, belasan ribu prajurit Maple Pavilion yang sudah lama menahan diri langsung maju dan mengepung ribuan anggota pasukan berdarah dingin. Mbak! Bu! Persetan! Mbak! Bu! Di mana? Katakan di mana kalian mengurung mereka? Sialan! Belasan ribu prajurit Maple Pavilion menghajar para anggota pasukan berdarah dingin habis-habisan seperti orang gila. Mereka memukul dan menendang para anggota pasukan berdarah dingin tanpa ampun. Ribuan anggota pasukan berdarah dingin, termasuk Kyle, langsung terjatuh ke tanah. Kedua tangan mereka diikat dengan erat sehingga mereka sama sekali tidak bisa melawan balik. Bahkan meskipun kedua tangan mereka tidak diikat, mereka juga tidak berani untuk melawan balik. Dalam sekejap, ribuan anggota pasukan berdarah dingin terjatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Situasinya sangat kacau hingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Bahkan para prajurit Maple Pavilion juga hanya memprediksi melalui warna pakaian. Siapapun yang tidak mengenakan pakaian asosiasi Maple Pavilion akan dihajar. Pertarungan ini berat sebelah, sehingga ribuan anggota pasukan berdarah dingin terluka parah. Akan tetapi, tidak ada orang yang mengasihani mereka. Jangan pukul aku! Aku punya sesuatu untuk dikatakan, hentikan!
Kyle berteriak dalam bahasa negara Nagon yang agak kaku. "Pesetan! Matilah!" Seorang pemuda dari asosiasi Maple Pavilion mengangkat sebuah senjata api, lalu menghantamnya ke kepala Kyle dengan keras. "Aku tahu. Pesetan!" Mata prajurit Maple Pavilion itu memerah, kemudian dia memukul lagi dengan batang senjatanya. "Bu!" Batang senapan menghantam tengkorak Kyle dengan keras, sampai-sampai pandangan Kyle menjadi kunang-kunang dan hidungnya berdarah. "Bu! Bu! Bu!" Belasan ribu prajurit Maple Pavilion melampiaskan semua api kemarahan dalam hati mereka. "Hentikan! Valentino, suruh orangmu untuk berhenti. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahukan keberadaan Angel. Suruh orangmu berhenti sekarang juga." Di saat ini, tiba-tiba Gaston berteriak dengan keras. Valentino pun mengernyit. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Gaston masih bisa memedulikan keselamatan anak buahnya. Gaston sama sekali bukan orang yang paham akan kesetiaan begitu. Jadi, Gaston pasti punya rencana atau alasan untuk melakukannya, kan? Valentino sama sekali tidak bisa menerka pikiran Gaston setelah memikirkannya dengan saksama. Setelah Gaston berteriak, para prajurit Maple Pavilion pun mulai berhenti dan seisi tempat menjadi hening. "Valentino, kuberitahu, ya. Kalau kamu ingin mengetahui keberadaan Angel, sebaiknya kamu bersikap baik-baik pada orangku. Kalau tidak, sampai mati pun aku tidak akan memberitahumu tentang keberadaan Angel." Setelah situasinya menjadi tenang, Gaston berteriak sekali lagi. Kali ini, semua orang mendengar ucapannya. Sementara itu, tatapan Kyle, beberapa ajudan serta beberapa anggota inti yang mendengar hal tersebut pun berbinar. Mereka terpikir akan hal lainnya. Valentino tidak tahu apa maksud dari Gaston, tapi tentu saja mereka mengetahuinya. Valentino mengernyit selama beberapa saat dan melambaikan tangannya. Belasan ribu prajurit Maple Pavilion pun berhenti dan menyingkir ke samping. "Rus, apakah kamu tahu di mana istriku?" Valentino menoleh ke arah Rus dan bertanya dengan pelan. "Aku tidak tahu, dia sama sekali tidak memberitahuku soal itu." Rus menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tampak agak canggung. Bukan hanya dirinya yang tidak tahu, bahkan pasukan Rose yang jaringan informasinya sangat luas pun tidak mendapatkan informasi apapun. Kalau tidak, mereka pasti akan memberitahu Valentino. Kali ini, Gaston benar-benar bertindak dengan sangat berhati-hati. Lalu, kejadian itu sendiri juga terjadi di negara Nagon sehingga pasukan Rose tidak punya jaringan untuk mendapatkan informasi. Valentino mengangguk pelan, kemudian berbicara sambil menatap Gaston. "Aku akan memberimu waktu 1 malam. Besok pagi jam 8. Kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban yang membuatku puas, aku pasti akan membuatmu hidup lebih menderita dari kematian." Mendengar percakapan mereka, Jenny dan yang lainnya pun mengernyit. Ternyata Gastonlah yang menyembunyikan Angel. Bahkan sekarang Gaston mengancam Valentino dengan keberadaan Angel agar Valentino tidak membunuhnya. Memikirkan hal tersebut, mereka semua menggertakkan gigi. Akan tetapi, saat ini Valentino pun tidak bisa melakukan apa-apa pada Gaston, sehingga yang lainnya hanya bisa menahan diri. "Tentu saja aku akan menepati ucapanku. Tapi, sekarang aku ingin menambah 1 persyaratan lagi." Gaston tertawa dengan ekspresi licik. "Jangan dikasih hati minta jantung." Valentino menoleh, lalu memaki ke arah Gaston. "Jangan begitu. Persyaratannya sama sekali tidak akan memengaruhimu. Kalau kamu menyetujuiku, aku jamin besok akan memberikan jawaban yang kamu inginkan." Gaston tertawa dengan makin licik. Kesabaran Valentino dan semua orang-orang di sisinya sudah mencapai batasnya. Akan tetapi, mereka harus tetap menahan diri untuk sementara demi mengetahui keberadaan Angel. "Katakanlah." Valentino menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk berbicara dengan tenang. "Mudah saja. Serahkan dia padaku."
Gaston mengulurkan tangannya dan langsung menunjuk ke arah Rus. Rus mengernyit tanpa mengatakan apapun. Beraninya dia mengkhianatiku. Dasar wanita jalang! Malam ini aku pasti akan menyiksamu habis-habisan. Supaya kamu tahu akibat dari mengkhianatiku. Gaston tampak sangat dendam, senyumannya juga sangat mengerikan. Gaston yakin bahwa Valentino pasti akan menyerahkan Rus demi keamanan Angel. Tatapan Rus menjadi dingin, dia menggertakkan giginya dengan pelan. Valentino menoleh untuk melihat Rus, sementara Rus juga melirik Valentino dengan wajah tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak berharap bahwa dirinya akan memiliki posisi yang setara dengan Angel di hati Valentino. Jadi, ketika menghadapi pilihan, Valentino pasti akan menyerahkan Rus tanpa ragu, kan? Tidak akan. Namun, ucapan Valentino berikutnya membuat Rus membelalak. Gaston jauh lebih terkejut dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Apakah si Rus juga berhubungan baik dengan Valentino? Valentino, apakah kamu sudah gila? Kalau kamu menyerahkannya padaku dan perasaanku membaik, aku akan memberitahumu tentang keberadaan Angel. Tapi kalau kamu tidak menyerahkannya padaku, aku tidak akan memberitahumu di mana Angel berada. Setelah terkejut, Gaston pun mulai mengancam lagi. Valentino tertawa dingin, kemudian dia melangkah maju dan mencekik leher Gaston. Sadarlah akan posisimu. Sekarang, nyawamu berada dalam genggamanku. Kalau tidak mau mati, bersikaplah yang baik. Valentino mendengus dingin dengan tatapan tanpa emosi sedikit pun. Kamu! Sialan! Kamu pasti hanya berpura-pura ketika bilang ingin menemukan istrimu. Nyatanya apa? Kamu membuang istrimu hanya demi wanita jalang yang sudah kumainkan.